Senja menjelang maghrib, ini ada di Banjaran. Di Banjaran, sekarang saya mau ke Pangalengan. Ya, gimana situasi jalan dari Banjaran ke Pangalengan? Naik gunung jalan berbelok di senja hari. Walah, senja ya. Ini sudah jam 5. Jam 5 sore. Nah, sampai Pangalengan maghrib ini. Nah, gimana situasi pemandangan dan perjalanan di senja hari ke Pangalengan? Nah, dulu saya pernah merekam itu di malam hari jam 12 malam. Nah, ini pertigaan Pangalengan nih, pertigaan Banjaran Pangalengan. Ini kalau belok ke Pangalengan langsung ya, tidak mengikuti lampu merah. Tuh, wah macet di sininya nih seperti biasa ini mah. Ini ngangkut apa sih tinggi-tinggi amat? Nah, biasa kalau di sini mah macet mah dari Pangalengan tuh pasti panjang terus ke sana. Oh, ya setengah jam lah di sini. Nah, kalau nggak mau macet, kalau arahnya ke sana ke Soreang itu di depan di depan sana ada belokan ke kiri ya. Yang dari Pangalengan bisa belok ke kiri nanti untuk menghindari macet ini. Tapi kalau bis tidak bisa ya, cuma mobil kecil aja sama motor. Ini pendek sih, biasanya lebih panjang tuh macetnya. Kalau pas liburan hari Minggu biasanya mah. Kita akan ke Pangalengan. Ya, di sini masih datar jalannya. Di depan sekitar ya beberapa menit lagi mulai nanjak berbelok. Aduh, harus hati-hati. Yang belum lancar naik motor atau bawa mobilnya, ya jangan dulu kesini lah, berbahaya. Membahayakan orang lain nanti teh, atau membahayakan diri sendiri. Karena di sini jalannya cuma cukup buat satu ini aja, satu lajur aja tuh mobil. Tapi nggak hujan ya di sini, alhamdulillah. Tadi di Pamengpeuk, Banjaran hujan. Di sini alhamdulillahnya tidak hujan. Nah, sudah mulai terlihat Gunung Pangalengan. Di Pangalengan tuh ada Gunung Tilu ya. Gunung Tilu itu dari bahasa Sunda, tiga artinya. Dinamain Gunung Tilu karena di situ berjejer dua gunung. Ya 3 gunung atuh. Berjejer 3 gunung. Namain Gunung Tilu. Tadi tidak jauh dari Gunung Tilu ada juga di Pangalengan itu Gunung Wayang. Ada Gunung Wayang. Terus ada juga gunung apa lagi ya? Lupa namanya, sudah tidak hafal semua. Ada Gunung Wayang, ada Gunung Tilu, itu suka dijadiin tempat pendakian. Mendaki. Apalagi Gunung Wayang mah ya itu kan tempat sakralnya para dalang, para pencinta wayang. Katanya yang namanya dalang mah ya sebagian mungkin ya pada pernah ke sana. Tidak tahu ngapainnya mah. Ya namanya juga ada kesamaan nama. Wayang, dalang, dan Gunung Wayang. Atau mungkin dinamainnya juga sama dalang-dalang itu mungkin ya. Nah, saya belum tahu nih. Nah, kapan-kapan saya pengen ke Gunung Wayang. Sambil nyari tahu asal usulnya itu gimana sih. Kok dinamain Wayang gitu, Gunung Wayang. Pasti kan ada asal usulnya, nggak sembarangan ngasih nama. Ini dinamain Gunung Wayang kenapa? Mau aja.
pengen aja, nggak mungkin gitu, pasti ada asal usulnya. Lu mau ngisi bensin nggak ya? Di sini ada nih pom bensin, lumayan sepi lagi pom bensinnya. Tapi motor tetap, kalau motor tetap antri. Nggak ada pom bensin yang nggak antri. Nah, di sini ya, daerah sini, daerah Bandung lah, saya belum menemukan ada pom bensin ya yang tidak antri buat motor, antri semua. Nah, kalau menurut saya itu masalah yang harus diselesaikan sebenarnya, karena antri terlalu lama itu bisa menghambat produksi, menghambat produktivitas seseorang yang harusnya bisa mengerjakan sesuatu yang berguna dalam waktu setengah jam. Itu dia cuma mengantri bahan bakar di SPBU. Ya mestinya sih masalah itu, dan mestinya bisa diselesaikan dalam waktu singkat gitu, untuk kepentingan masyarakat. Sudah bertahun-tahun antri ya dianggap bukan masalah aja gitu ya. Ya maaf lah, nggak mungkin, beda lah sudut pandang. Pemerintah mungkin sudut pandangnya lebih luas lagi ya, nggak tahu lah, tanyain aja. Saya kan sudut pandangnya dari yang tukang antri. Dari yang antrinya. Wah, tidak hujan ya, tapi mendung, awan hitam di atas. Untung jalannya bagus. Aduh, kalau jalannya jelek, pokoknya lah kalau jalan jelek mah repot. Di sini jalannya masih bagus nih. Ke atas ya tidak sebagus ini. Mulai menanjak, mulai agak berbelok-belok. Nah, ini masih di Banjaran ini ya, daerah Banjaran. Daerah Banjaran itu ada Gunung Puntang ya, tempat wisatanya itu Gunung Puntang. Wah, mulai tetesan hujan nih. Gunung Puntang. Aduh, saya belum nanyain lagi itu Gunung Puntang tuh sebenarnya apa. Tapi di sana banyak tempat wisata sih, camping, terus apa itu, sungai jernih ya buat mendaki juga. Wah, mulai gede nih. Wah, ini mah Pangalengannya hujan-hujanan ini mah. Gak apa-apa lah ya, berkah hujan menumbuhkan benih-benih. Wah, hujannya besar. Allahu Akbar. Wah, mobilnya ini kaleng-kaleng lagi. Wah, berisik ini mah. Kasihan itu pakai motor, pakai jas hujan plastik tuh di depan. Pada ada yang pada berhenti dulu. Tapi nggak tahu ya ini hujan sampai ke Pangalengan atau enggak. Bisa jadi hujannya cuma sampai mana gitu. Nanti kesana nggak hujan lagi. Ini masih daerah Banjaran, ini mah belum ke Pangalengan. Masih daerah Banjaran. Di Pangalengan tuh sebenarnya tempat wisatanya banyak. Ada situ Cileunca ada. Ada lagi Wayang Windu, ada yang di Gunung Wayang tadi. Ada Nemo Highland kalau nggak salah namanya ya. Itu apa itu, biang lala gitu yang muter kayak kincir teh. Ada di situ biang lala besar raksasa. Terus ada lagi kolam renang air hangat.
yang dari alam itu ada namanya lupa, tapi kebun teh, danau, sungai, terus hutan pinus, ya gitu-gitu aja lah. Namanya juga di pegunungan. Gak ada mall, belum ada. Swalayan juga belum ada di Pangalengan. SPBU aja ada satu, itu juga antri. Kenapa memang pemerintah nggak bisa gitu ya bikin SPBU lagi gitu? Kalau wah ini udah antri nih, bikin lagi SPBU supaya tidak antri. Atau oh pompanya harus dibanyakin nih supaya tidak antri. Emang mungkin nggak bisa mungkin, atau nggak tahu lah kenapa nggak bisanya juga. Nggak tahu sejauh itu kenapa gitu. Daripada dihambur-hamburkan buat makan, buat makan-makan, bikin SPBU gitu, biar masyarakat lebih lancar produktivitasnya, biar ya lebih itu aja lah, lebih cepat gitu waktunya, nggak buang-buang waktu buat antri. Nah ini jalan udah mulai berbelok ya tuh, jalannya ada garis tidak terputus ya di tengah, itu tandanya tidak boleh dilewatin, tidak boleh mendahului, harus sabar, harus antri karena berbahaya jalan belokan gini kalau mendahului. Ada blind spot, ada titik yang tidak bisa dilihat oleh pengendara lain, sehingga rawan terjadinya tabrakan atau kecelakaan. Nah, kita harus mengerti lah, harus sabar ya. Kalau ada garis tidak terputus di tengah ya jangan mendahului lah, sabar aja lah mau kemana memang. Nah wisata Taman Bougainville belok kiri. Oh di depan ada kubah tuh. Kubah ini kubah masjid, masjidnya Yang Mulia Ridwan Kamil, tempat memakamkan anaknya yang meninggal di sungai luar negeri itu, kalau tidak salah ya, dimakamkan di sini. Di sini ini nama daerahnya Cimaung ini. Jadi ceritanya dulu Yang Mulia Ridwan Kamil kehilangan putra tersayangnya, dimakamkan di sini. Saking sayangnya dibuatkan masjid gitu buat ya warga sini juga buat menaikkan ibadah. Terima kasih. Nah ini Cimaung ini pusat kotanya ini Cimaung, ini paling ramai, titik terramai di Cimaung ya di sini. Nah udah nggak hujan lagi di sini ya. Mudah-mudahan kesana nggak hujan. Kasihan kalau hujan teh, karena kesana kan udah mulai hutan tuh, sudah mulai jarang tempat berteduh di pinggir jalan. Jadi yang motor yang nggak bawa jas hujan, kasihan harus hujan-hujanan gitu. Ya mudah-mudahan nggak hujan lah, walaupun memang sering hujan, karena di Pangalengan itu ya seperti di Bogor lah mungkin ya, dingin dan sering hujan gitu. Itu kenapa itu ditinjau dari ilmu cuaca itu gimana, di tempat yang dingin di puncak gunung sering hujan. Di Cimaung. Nah sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Pangalengan.
Entahlah dari mana itu asal namanya. Yang jelas di sana mah banyak kebun teh aja. Mungkin kebun teh terluas kayaknya ya di Jawa Barat kayaknya. Soalnya saya lihat kebun teh yang di Lembang tidak seluas ini. Lihat yang di Ciwidey juga tidak seluas ini. Yang di Pangalengan luas banget. Jadi kalau yang pengen wisata kebun teh, ya rekomendasi ke Pangalengan sih. Karena kalau ke Ciwidey atau ke Lembang itu sedikit kebun tehnya. Kalau di sini wah bisa sejauh mata memandang. Kebun teh Malabar. Kalau nggak salah dulu ada itu ya, jalur kereta. Ada nggak ya? Tapi kalau nggak salah mah ada jalur kereta dulu. Pada zaman Belanda, karena untuk mengangkut bahan itu ya, hasil pertanian. Pangalengan itu penghasil kopi, teh sama kina. Diangkutlah dengan kereta ke Banjaran. Di Banjaran juga ada stasiun. Sekarang mah nggak ada. Dulu mah ada itu stasiun di Banjaran. Nah jalurnya kemana tuh nggak tahu saya juga ya. Belum pernah lihat jejak-jejak itunya. Relnya itu di sebelah mana itu, wah itu siapa dia ngambil besinya, atau sekarang besinya masih tertanam gitu bagaimana ya, nggak tahu. Kalau yang ke Ciwidey itu saya pernah lihat jembatannya. Jembatan, oh berarti itu tuh jalurnya dulu tuh ke situ. Terus yang ke Jatinangor itu juga pernah lihat jembatannya. Oh ini jembatan bekas rel kereta nih, dulu ada kereta ke sini. Walaupun sekarang udah nggak ada. Nah jalan ini kalau diterusin terus, lurusin terus, itu ke pantai. Ya kalau dari sini 2,5 jam lah ya ke pantai, kurang lebih lah. Ya telat-telatnya 2 jam 45 menit lah. Ke pantai. Nah, dari Ciwidey juga bisa ke pantai. Nah kata orang, ini mah kata orang ya, saya belum pernah membandingkan soalnya. Kata orang mah lebih enak lewat Ciwidey kalau mau ke pantai. Pemandangan dan jalannya lebih bagus katanya. Nah kalau dari Pangalengan jalannya tidak sebagus Ciwidey katanya. Bagus mah bagus ya, tapi kan itu bukan kondisi saat ini ya, mungkin yang kemarin-kemarin. Yang sekarang saya belum bandingkan. Ya nanti kita cobain ke pantai ini dari jalur Pangalengan, kita cobain gimana jalannya, gimana situasinya, gimana. Nah di depan kita tuh ada gunung. Ini Gunung Tilu bukan ya? Ini kok ada 2 ini? Bukan, mungkin bukan Gunung Tilu kalau ada 2. Kayaknya bukan. Jadi Pangalengan tuh kayaknya melewati gunung ini sepertinya ya. Ya kita coba aja. Cek. Nih ada SPBU Cimaung. Tidak lama lagi kalau sudah ketemu SPBU Cimaung sebelah kanan barusan, tidak lama lagi akan memasuki wilayah Pangalengan. Nah, ini nih jembatan ini batasnya nih. Lurus Pangalengan, belok kanan PDAM Tirtawening, Kota Bandung. Kota Bandung. Oh, ada PDAM ke sana ya, penampungan air berarti. Syukur tidak hujan ya. Sepi jalannya.
Tapi nggak sepi-sepi amat sih. Ya enak lah segini mah. Jadi nggak macet gitu. Soalnya kalau di jalan di tanjakan gini macet, aduh repot, ngabisin bensin. Ngabisin bensin. Kalau segini mah ya enak sih. Cuma ini masih belum ada garis jalannya nih. Kapan nih? Aduh. Kasihan yang kesini malam-malam. Kalau siang gini mah kelihatan. Yang malam-malam itu kan pernah saya cobain malam-malam ya. Kalau belum sering kesini bisa menimbulkan bahaya. Belum ada garisnya jalan, padahal tinggal ngegarisin. Kalau ada garisnya mah indah ini. Garisin, terus di pinggirnya dikasih pengaman supaya tidak terperosok. Mahal gitu ya. Mungkin mahal kali. Pemerintah kita mungkin belum punya uang kayaknya mah. Ya nasib lah. Wah ini belok ke kanan kemana nih? Oh Tirta Wening lagi tadi. Sama ke daerah Cikalong. Jalannya agak bergelombang ya. Tuh. Wah, bis nih yang pulang wisata ini pasti dari Pangalengan. Tuh. Platnya jet. Berarti daerah Sumedang ya. Sumedang sama Garut gitu. Ya daerah-daerah situlah. Jet orang sana. Orang Garut ke mana nih? Pangalengan. Wah, padahal nggak boleh loh. Kan ada ceritanya yang pernah saya ceritain. Orang Garut dilarang main ke situ Cileunca. Ya tapi kan itu mah zaman dulu ya. Cerita zaman dulu lah. Sekarang mah udah bebas orang manapun ya. Seluruh Indonesia boleh menikmati tempat wisata yang ada di Indonesia secara adil. Nah ini depan ada rumah sakit. Rumah sakit umum daerah kecil tulisannya. RSUD Bedah Cimaung. Ini saya kadang agak kecewa sih. Kenapa sih namanya harus RSUD Bedah Cimaung? Karena kata bedas itu memang sih itu bahasa Sunda, tapi itu merujuk ke salah satu bupati tertentu gitu. Jadi membangunnya dengan uang rakyat, tapi mengatasnamakan bupati tertentu, jadi kayak kurang bijak lah. Ya sebaiknya mah RSUD Cimaung udah aja gitu. Walaupun dibangun pada saat bupati tersebut gitu. Ya itu kan juga bukan uang bupati masalahnya mah gitu tah. Kan uang rakyat juga. Kenapa harus mengatasnamakan kelompok tertentu? Ya mohon maaf ya kalau saya kurang setuju ya. Namanya juga sudut pandang yang berbeda lah. Nah ini kita sudah memasuki daerah Pangalengan nih. Nah gini nih view-nya nih. Pemandangannya kayak gini. Nah ini syukurnya itu tidak hujan. Mulai di pinggir ya gini nih. Tebing-tebing sebelah kiri, sebelah kanan juga sama. Dan di sini rawan longsor ya. Kadang kalau hujannya besar suka ada aja yang longsor sedikit gitu. Kadang longsor, pohon bambu longsor. Ya, gitulah. Namanya juga ada tebing. Karena sebelah kiri itu tebingnya bukan tebing yang bikin dinding, enggak, ini tanah biasa tuh. Memang ini ada nih pondasi nih
tembok ya setinggi berapa ini ya, 1 meter mungkin ya, 1,5 meter ya, tidak cukup sih menahan laju tanah dari atas mah. Tetap aja kita harus hati-hati ya yang jalan ke sini. Kalau hujannya besar atau rawan longsor ya harus hati-hati banget lah. Atau tunggu hujan reda dulu juga bisa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wah enak nih kalau nggak hujan gini mah ya. Wah jalur perjalanan ke Pangalengan di senja hari. Tapi tidak ada matahari, tutup awan, tutup kabut. Ada rest area. Tuh, rest area kilometer 30. Wah yang naik motor enak ya, ngebut-ngebut. Tapi ya tetap harus hati-hati di belokan, takutnya ada yang ngebut juga dari atas. Ya, mengingat ini tidak ada garisnya di tengah ya, takutnya kita kelebihan, yang di sana juga kelebihan, terjadilah tabrakan kan. Aduh sayang sekali lah. Ini bakso Sunja. Oh Suni ya atau Sunja sih. Rumah makan Tangak. Wah banyak rumah makan ya, sambal hejo jeletot. Banyak rumah makan ya di pinggir jalan. Ya kalau harganya mah nggak tahu ya berapanya, belum pernah. Aduh. Terlalu itu mewah lah buat saya mah makan di situ mah. Oh, ada rumah makan lagi nih. Rumah makan Gunung Tilu. Wah, Gunung Tilu itu yang itu ya. Yang Gunung Tilu ini rumah makannya ada di sini. Mengambil popularitas Gunung Tilu itu, emang gunungnya emang tinggi sih. Ya paling tinggi lah ini di Pangalengan mah Gunung Tilu. Iya, ini Gunung Tilu tuh berjejer 3. Tuh ini belokannya belok banget soalnya nih. Seperti huruf U. Kalau dilurusin ya nanti nanjak banget. Ini kan jalan warisan zaman dulu ya. Ini sejak zaman Belanda ini jalan udah ada nih. Bahkan mungkin sebelum Belanda datang. Dulu di Pangalengan tuh kan dibangun danau oleh Belanda untuk pembangkit listrik tenaga air. Terus dibikin sekolah juga sama Boska. Bahkan makam Boska ada di Pangalengan, ada. Sama rumahnya kalau nggak salah, rumahnya Pangalengan. Nah kalau teropongnya, teropong Boska, yang teropong apa itu? Teropong bintang ya, itu ada di Lembang. Wah ada truk gini mah harus didahului. Tapi harus hati-hati tetap tuh. Jalannya gantian. Ada truk mogok nih, aduh. Mudah-mudahan cepat bisa diperbaiki ya truknya biar tidak menghalangi jalan. Wah ini harus hati-hati nih. Ini truk bawa apa sih kok pelan-pelan. Wah harus didahului tapi susah ya kalau dibelokan gini mah, tetap harus sabar. Tuh mobilnya banyak gitu, tetap aja harus sabar, utamakan keselamatan. Kalau ada kesempatan nggak apa-apa dah, kalau nggak ada ya jauhi. Tuh di depan sudah banyak mobil lagi, sulit mendahulunya juga. Harus sabar.
ini kelihatan kosong dibelokkan. Tuh banyak yang ngebut-ngebut gitu. Nah ini kayaknya kosong nih. Tapi motor ngebut-ngebut tuh kasihan ah. Takut dia kagok. Berbahaya. Tuh mobil ngebut yang dari atas. Ada truk. Wah. Nah, memang gini kalau di nah, ada celah nih mendahului. Nah, tuh ada kebun-kebun ya, mulai kebun-kebun. Tapi tidak akan melihat kebun teh ya. Belum ada soalnya kebun teh di sini mah. Harus melewati Pengalengan dulu ke sana kebun teh mah. Oh, sangnya. Oh, ini Gunung Tilu nih. Memang lancip Gunung Tilu bukannya ini? Iya kayaknya. Sekarang sudah jam berapa ini? Oh, setengah 6. Tapi kalau di puncak gunung itu tidak cepat gelap ya, walaupun setengah 6. Karena mungkin ada di atas ya, jadi masih tersinar matahari kayaknya gitu. Nah, kalau di daerah bawah, wah itu setengah 6 tuh udah gelap gitu tuh. Kalau di atas mah belum, karena masih tersinar matahari. Mungkin waktu maghrib ya, mungkin berbeda juga kali ya, di puncak gunung sama di lembah, sama di dataran rendah gitu. Karena kan kalau di puncak gunung masih bisa melihat matahari. Terus kalau di dataran rendah sudah terbenam, tuh gimana ngitungnya ya? Wah itu mah yang ahli-ahli ilmu astronomi lah. Saya mah cuma bisa nanya aja. Untuk lampu jalan dulu kan nggak ada ya, pada mati. Nah sekarang ada nih, ditambahin lampu jalan nih, tapi belum kelihatan nyala, baru tiang-tiangnya aja. Terus lumayan cukup mewah nih tiang listriknya. Wah ini mahal nih pasti nih, aduh mahal nih pasti ah. Gak mungkin lah satu tiang 1 juta, pasti mahal. Mudah-mudahan nyala ya, terus awet lampunya. Nggak tiangnya doang yang mahal, tapi lampunya mati ya, percuma. Nah, kalau dibelokkan ya memang harus hati-hati nih. Terutama ketika ada bis. Ini dibelokkan Pengalengan, ketika ada bis ya kita harus ngalah dulu. Supaya bis bisa belok dengan lancar, tidak nyenggol. Wah, ini kalau malam nih gelap ini. Untungnya jalan sudah diperbaiki ya. Ini sekitar ya adalah 6 bulan yang lalu ini perbaikinya jalan ini. Sebelumnya ya lumayan jelek. Ya tidak sebagus ini. Tinggal digarisin aja, ini ada enak. Tolonglah garisin. Kalau naik motor lumayan nih, enak nih. Apalagi motornya yang cc-nya agak besar sedikit lah, yang 150 ke atas ya, enak nih ngebut di sini tanjakan.
Di sini ada hutan pinus nih. Tuh. Dijadiin tempat istirahat nih sama orang-orang. Ada tulisannya nih. Apa nih? Pohon pinus Cilubung. Cilubung ya. Ada tempat saung-saungnya buat makan di situ. Ya, kalau buat ngelamun ya cocok lah. Di sini banyak pohon pinus soalnya. Nah, ini ada pohon bambu nih sebelah kiri nih. Waduh. Kalau bambunya longsor, waduh mengerikan, mengerikan. Tahu Sumedang, tahu Sumedang ada di Pangalengan. Ya namanya juga masih satu negara. Bebas lah, bukan cuma di Pangalengan. Di Sumatera juga ada yang jualan tahu Sumedang. Wah, ini kenapa motor kok lambat begini? Nikmati perjalanan mungkin ya. Dia tidak ingin cepat sampai. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan juga. Tuh ada rambunya tuh, lawan longsor. Memang sih dari tanda-tandanya ya, tanda-tanda pondasinya udah ada yang rusak. Nih memang pernah longsor di sini beberapa kali kayaknya. Harus konsentrasi kalau jalan belok-belok gini mah. Tapi kalau dari sisi driver, jalan belok itu lebih asik dibanding jalan lurus. Kalau jalan lurus seperti di jalan tol itu membuat ngantuk. Tapi kalau jalannya berbelok gini malah lebih asik. Konsentrasi juga terjaga. Tapi kalau udah ngantuk mah ngantuk aja sih. Cuma ya lebih enak jalan berbelok daripada jalan yang lurus di jalan tol gitu, itu ngantuknya lebih cepat. Wah lumayan sepi ya. Nah ini rambunya tuh, rambu berbelok-belok. Wah cewek-cewek pakai motor ngebut tapi nggak pakai helm. Kalau di Pangalengan mah helm mah tidak wajib. Tidak wajib, jarang yang pakai helm. Padahal lumayan bahaya ya. Ya tapi mungkin karena jalannya sepi dan bukan berada di kota mungkin ya. Jadi ya udahlah gitulah. Susah juga lah. Harus bikin mereka pakai helm semua juga mungkin susah. Ya nggak tahu lah. Atau penyebabnya apalah, saya malas mikir ke sana. Tuh ada lubang ya di jalan berapa. Bagusnya sih cepet ditambal ya. Karena kalau malam ini kan gelap, ada ngebut, wah kena lubang bisa terjatuh motor. Wah ini ngangkut apa ya dimuncungin gini? Kalau gini dimuncungin gini, dalamnya apa sih? Kenapa tidak diratain? Oh biar itu kali ya, biar air tidak tergenang di tengah mungkin ya. Jadi dimuncungin gini supaya airnya langsung pinggir.
tidak lama lagi, nggak lama lagi akan sampai di pusat peradaban Pangalengan. Nah, tuh, sudah mau sampai, sudah ada di puncaknya, di atas gunung. Tuh. Wah, nih angkut apa nih? Kayaknya berat nih. Nah, ya udah sabar. Belok tajam ke kiri. Mie ayam. Rumah makan, tapi rumah makannya tutup ya. Jarang juga mungkin yang mampir kalau di sini. Karena sulit, berhentinya gimana, tanggung gitu. Sedang enak-enaknya nanjak atau senang enak-enaknya turun. Nah, kosong nih, kosong. Enak ya nyalipnya karena jalan ke depan 500 ke depan tuh kelihatan kosong atau enggaknya. Karena berbelok-belok. Tapi kalau ada kelihatan ada mobil, yo jangan coba-coba, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, sudah hampir mencapai puncak. Oh, tinggal ya beberapa ratus meter lagi mencapai puncaknya. 500 meter lagi sudah habis tanjakannya nanti nih. Sambil kita lihat di pusat peradaban Pangalengan ya, seperti apa kalau di sore hari gini. Apakah banyak masyarakat yang jajan-jajan? Aduh, kok ada bolong-bolong ya, jalan bagus ini tiba-tiba ada bolong tengah jalan gitu. Sebesar apa ya? Sebesar piring gitulah. Itu sangat membahayakan ya buat pengendara motor. Nah, dari Banjaran tadi ke Pangalengan berarti berapa menit ini? Soalnya kan tidak di-cut ini ya. 43 menit ya, berarti sekitar 45 menit lah ya. Ya, dengan kecepatan rendah. Nah, sudah sampai di atas. Ini kalau belok kiri ini ke Gunung Wayang ini. Nah, belok kiri ke sini ya. Nah, itu salah satu jalan ke Gunung Wayang. Ada lagi sih jalan-jalan yang lainnya. Nanti di video yang lainnya saya mau ke Gunung Wayang ya. Udah. Tumben ini jalannya sepi gini. Ini karena sekarang hari apa ini ya? Oh, Selasa ini hari Selasa. Selasa gitu sekarang teh. Iya kayaknya mah hari Selasa. Kok lupa hari ya? Udah saking nganggurnya ini sampai lupa hari. Kalau anak sekolah pasti tahu hari-hari. Kalau pegawai negeri pasti tahu hari-hari. Saya sampai lupa sekarang hari apa. Nah, di sini mulai banyak pemukiman ya, banyak toko-toko sudah mulai sampai di Pangalengan. Ini pusat kotanya, pusat peradabannya itu nanti kalau ada
Pasar Pangalengan, Bundaran Pangalengan. Nah, kita nanti mau itu ya, videonya sampai Pasar Pangalengan ya, pusat peradabannya ini. Jadi di Pangalengan nanti ada kantor kecamatan, kantor desa, terminal, dan pasar itu berjejer di situ di Bundaran Pangalengan. Nah, itu pusat peradabannya. Ya dari sini sekitar berapa ratus meter lagi. Untungnya nggak hujan. Kalau hujan ya pasti lebih lambat nyampe kesininya. Karena kita harus lebih hati-hati di jalan, mengutamakan keselamatan, bukan kecepatan. Bank BJB di Mekalengan ini ada Bank BJB, ada Bank Mandiri kalau nggak salah ya, sama Bank BRI. Sudah itu aja. Jangan berharap banyak. No, sudah ada petunjuk arah ya di depan, ke kanan ke situ Cilencak, ke kiri ke perkebunan teh Malabar. Nah, kalau kita mau ke perkebunan teh kita ke kiri nih, langsung aja ke kiri. Kalau mau ke danau ke kanan. Oh, banyak jajanan di sini ya. Oh, jajanan ada beberapa minimarket, ada ATM juga. Kalau ATM kayaknya lengkap di sini ya, kecuali yang saya belum lihat itu BSI, belum lihat. Kalau BCA, Mandiri, BJB, BRI ada. BSI belum lihat. Nah, BNI ada, banknya nggak ada tapi. Nah di sini ada rumah sakit ya, rumah sakit KPBS. Nah yang jadi pertanyaan itu kenapa rumah sakitnya kok kecil? Gak bikin rumah sakit satu lagi gitu di Pangalengan. Nah, ini pusat peradabannya nih. Barusan sudah terlewat ya terminal sama. Oh, terminalnya tadi dekat bundaran tadi. Kemudian di samping barusan ada rumah sakit. Nah, kemudian di depan ada SPBU ini ya. Mas Bu lihat tuh, mobilnya aja antrinya lama ini. Tuh, antrinya sampai jalan. Ini sebenarnya masalah yang perlu diselesaikan. Masalah ini tuh, antri sampai jalan mobil. Ya mau lanjut dulu, nggak ada SPBU lagi. Di sini cuma satu. Ya, mestinya ya selesaikan ya, yang namanya juga masalah. Jangan dibiarkan terlalu lama. Ya, terlalu lama itu bertahun-tahun, bukan cuma seminggu 2 minggu. Nah di depan ini ada pasar Pangalengan, pasar sehat. Pasarnya ya lumayan rapi sedikit ya. Tapi di pasar ini anehnya, parkirnya itu boleh tidak menyerahkan kartu parkir. Terus boleh langsung keluar tanpa membayar, boleh. Jadi kalau kita mau keluar parkirnya, itu tunggu aja orang yang mau keluar, yang bayar, terus kita ikut keluar gitu langsung bareng. Kalau motor itu, kalau pintunya kan lebar, yang pintu keluar mobil sama motor di situ sama. Atau nunggu mobil yang keluar, kita di sampingnya bareng gitu bisa. Ya entahlah. No comment ya. No comment. Terus ini di sebelah kanan saya ini ada Polsek Pangalengan. Udah ya, sampai sini aja. Sudah sampai Polsek Pangalengan. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih yang sudah ikut. Sekian ya. Makasih lo ya.